Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Baru-baru ini sob, pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team yang berlaga di ajang balapan Eropa, yaitu Fadilah Arbi Aditama, mengisyaratkan bahwa dirinya akan berpisah dengan Asia Talent Team di ajang balapan Junior GP. Karena memang sudah cukup lama juga ya Fadilah Arbi Aditama berlaga di ajang balapan Junior GP, di ajang balapan Eropa bersama dengan Asia Talent Team. Tetapi pada akhir musim balap 2024 ini ya, Fadilah Arbi Aditama walaupun tidak secara terang-terangan, tetapi dia mengisyaratkan di media sosialnya ya, postingan media sosial dari Fadilah Arbi Aditama, salam perpisahan yang diucapkan Fadilah Arbi Aditama dengan bahasa Spanyol ya sob. Di situ di postingan story-nya, di postingan story dari Fadilah Arbi Aditama, Arbi mengatakan adios, yang artinya adalah salam perpisahan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya sob, kepada Asia Talent Team. Dan juga Arbi sepertinya membuat gestur perpisahan dengan motornya, yaitu Honda NSF 250R yang digunakan Arbi pada ajang balapan Junior GP. Dengan begini artinya posisi pembalap Indonesia di ajang Junior GP masih kosong sob. Tetapi menurut admin kandidatnya sudah ada. Pasti sobat-sobat balapmania sudah bisa menebaknya ya. Kalau misalnya Arbi tidak lagi lanjut di ajang balapan Junior GP di musim 2025 nanti, pastinya kandidat kuatnya adalah Veda Ega Pratama yang saat ini di musim 2024 sudah menjalani full satu musim penuh di ajang balapan Eropa, di ajang pembinaan dan juga program Road to MotoGP, yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga prestasi Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdananya bisa kita katakan penampilan Veda ini cukup baik. Jadi sudah pantas apabila memang nantinya Veda Ega Pratama yang menggantikan posisi Fadilah Arbi Aditama di Asia Talent Team untuk berlaga di ajang balapan Junior GP. Tetapi sampai saat ini memang belum ada ya sob, pengumuman resmi baik dari Arbi ataupun dari Astra Honda Racing Team dan juga Veda Ega Pratama kemana mereka akan berlaga di ajang balapan musim 2025 nanti. Maksudnya dari Astra Honda Racing Team ya, kemana akan mengarahkan Arbi ataupun Veda Ega Pratama. Seandainya ini Arbi ya berpisah dengan Asia Talent Team, apakah memang Arbi di musim 2025 nanti sudah tidak akan lagi balap di ajang balapan Eropa dan ditarik ke ajang balapan Asia ataupun ajang balapan nasional seperti di Mandalika Racing Series di spotnya ya sob. Karena di beberapa musim ajang balapan nasional Mandalika Racing Series, baik Fadilah Arbi Aditama ataupun Veda Ega Pratama pernah diturunkan sebagai pembalap wildcard. Sorry, untuk Veda Ega Pratama sebagai pembalap regulernya ya. Kalau untuk Arbi memang sebagai pembalap wildcardnya di Mandalika Racing Series. Nah, untuk Arbi sendiri dan juga Veda di musim 2024 juga diturunkan pada ajang balapan Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Kalau Veda sebagai pembalap reguler dari Astra Honda Racing Team, sedangkan Arbi memang di musim 2024 ini difokuskan pada ajang balapan Eropa Junior GP. Hanya sesekali menjadi pembalap wildcard di Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Nah, dengan pengumuman dari Arbi ini ya sob, walaupun tidak secara langsung, tetapi di sini admin bisa menyimpulkan bahwa memang Arbi akan berpisah dengan Asia Talent Team dan kemungkinan tidak akan lagi balapan di ajang balapan Eropa. Tetapi bisa saja ya sob, perpisahan Arbi ini mengisyaratkan pisah dengan Asia Talent Team, tetapi masih akan balap di ajang balapan Eropa apabila ada tim lain yang merekrut Arbi di ajang Junior GP. Bisa saja Arbi masih di kategori Junior GP-nya ataupun naik ke kelas Moto2-nya. Ini bisa saja ya sob, memungkinkan juga untuk Fadilah Arbi Aditama. Tetapi untuk overallnya kalau menurut admin ya, Astra Honda Racing Team akan menarik Arbi kembali ke ajang balapan Asia. Dan ini artinya juga ya sob, apabila memang Arbi sudah tidak lagi balap di ajang balapan Eropa yang merupakan salah satu program Road to MotoGP. Ini artinya perjalanan Arbi untuk menuju ajang balapan MotoGP sudah tidak lagi berlanjut. Karena biasanya ya sob, untuk pembalap-balap binaan dari Astra Honda Racing Team, apabila mereka memang memiliki potensi untuk diorbitkan ke ajang balapan Moto3 ataupun sampai ke Moto2, maka mereka akan direkrut oleh Honda Team Asia. Walaupun sesekali ya di musim 2024 ini Arbi pernah diturunkan sebagai pembalap wildcard di Moto3 seperti di Mandalika kemarin dan juga di Barcelona ya, Arbi sempat diturunkan sebagai pembalap wildcard dari Honda Team Asia pada kategori Moto3. Tetapi di musim 2025 tampaknya Arbi tidak terpilih untuk menjadi tandem dari Taiyo Furusato di ajang balapan Moto3 karena Taiyo Furusato masih akan balap di Moto3 dan juga Tachikaron Buasri. Nah, di kelas Moto2-nya
Mario Aji dan juga Yuki Kuni. Sebelumnya kita memprediksi ya, kalau admin juga memprediksi bahwa di musim 2025 dengan dengan level up-nya Somkiat Chantra ke kelas utama MotoGP, ke kelas Primer MotoGP, maka di kelas Moto2-nya Mario Aji akan dipasangkan dengan Taiyo Furusato. Tetapi ternyata dari Honda Team Asia masih mempertahankan Taiyo Furusato di kelas Moto3 dan juga Tachikaron Boasri, sehingga mereka memilih Yuki Kuni untuk menggantikan posisi Somkiat Chantra di kelas Moto2-nya sob. Jadi bisa saja nanti RB ini ya sob, apabila memang kalau misalnya akan balapan kembali ditarik oleh Astra Honda Racing Team balap di ajang balapan Asia, tetapi jalannya untuk menuju ke Moto3 dan juga Moto2 masih terbuka seperti Yuki Kuni. Jadi untuk Fadila Arbi Aditama juga sepertinya masih memiliki kesempatan kalau memang nantinya Astra menarik Arbi untuk kembali balap di ajang balapan Asia. Nah, disitulah Arbi harus menunjukkan bagaimana potensinya bila memang nantinya Arbi balap di Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc, sehingga nantinya Arbi bisa terpilih untuk mewakili Honda Team Asia di kelas Moto3 ataupun di Moto2. Tapi kalau untuk Moto3-nya mungkin tidak mungkin lagi bagi Arbi ya sob, kalau misalnya di musim 2025, 2026 Arbi ini sudah balapan di kelas di Asia Road Racing Championship-nya. Nah, untuk penggantinya yang admin sebutkan tadi, kandidatnya mungkin kita sudah bisa prediksi ya, yaitu Veda Ega Pratama. Nah, untuk Veda Ega Pratama sendiri pasti sudah banyak yang menantikan ya bagaimana penampilannya di ajang Junior GP dengan Honda NSF 250R. Spesifikasi yang lebih kurang seperti spesifikasi di kelas Moto3-nya. Nah, admin juga sangat menantikan sob penampilan Veda Ega Pratama melawan pembalap-pembalap Eropa di kelas Junior GP, karena tidak seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob. Kalau di Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda harus beradaptasi dengan motor KTM, tetapi dengan Honda menurut admin Veda pasti sudah familiar. Walaupun speknya berbeda, tetapi sejauh ini Veda untuk developmentnya memang dengan motor Honda. Jadi pastinya untuk adaptasi dari Veda Ega Pratama tidak akan terlalu sulit sob. Kembali lagi, apabila memang Veda bisa cepat beradaptasi, maka kita akan melihat bagaimana potensi Veda untuk melawan pembalap-pembalap Eropa di Junior GP di barisan depan. Karena di musim 2024 ini tampaknya Fadila Arbi Aditama masih sulit menembus barisan tengah di kelas Junior GP. Tetapi kalau kita lihat ya, memang untuk Fadila Arbi Aditama di musim sebelumnya tampil lebih baik daripada musim 2024 ini sob. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat klasmen akhir di ajang balapan Junior GP di musim 2024 ini sob. Yang berhasil memuncaki klasmen akhir di Junior GP pada musim 2024 ini adalah pembalap dari Spanyol, yaitu Alvaro Carpe, pembalap yang menjadi rival Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Alvaro Carpe membela tim STV Legless Racing dengan pabrikan Husqvarna. Ini Husqvarna sebenarnya di branding saja ya sob, tetapi motor yang digunakan adalah KTM. Nah, untuk Alvaro Carpe berhasil memuncaki klasmen Junior GP dengan memperoleh 157 poin. Disusul pada posisi kedua pembalap dari Italia, yaitu Guido Pini. Guido Pini membela tim 72 Artbox Racing Team menggunakan motor KTM dengan perolehan 141 poin. Di posisi ketiganya ada Maximo Quiles. Nah, kalau menurut admin Maximo Quiles di musim 2024 ini penampilannya masih belum cukup baik, karena banyak orang yang berekspektasi untuk Maximo Quiles di musim 2024 akan menjadi overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang balapan Junior GP. Tetapi ternyata di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup malahan Maximo Quiles ini terlempar dari posisi 3 besar. Sedangkan untuk Junior GP-nya Maximo Quiles memperoleh posisi ketiga di overall championship-nya sob. Nah, untuk Maximo Quiles sendiri membela tim Estrella Galicia dengan motor Honda. Nah, jadi di posisi 1 dan 2-nya tadi pembalap menggunakan motor KTM. Nah, di posisi ketiganya adalah Maximo Quiles. Ini pembalap binaannya Marc Marquez ya sob, yang menggunakan motor Honda, yang memperoleh 129 poin. Di posisi keempatnya ada Jesus Rios, pembalap dari Spanyol, yang membela MRE Talent yang menggunakan KTM dengan memperoleh 117 poin. Dan di posisi kelimanya ada Marcos Uriarte, pembalap dari Spanyol. Nah, untuk Marcos Uriarte membela CF Moto Aspar Junior Team dengan nama manufaktur CF Moto, tetapi motor yang digunakan pada Junior GP adalah KTM. Jadi CF Moto rebranding dari KTM sob. Nah, dengan memperoleh 116 poin. Jadi itulah dia posisi 1 sampai dengan kelima
untuk ajang balapan Junior GP di klasmen akhirnya sob. Di posisi ke-6-nya ada pembalap Cormac Buchanan yang membela AGR Team yang menggunakan motor KTM dengan perolehan 116 poin. Di posisi ke-7-nya ada Adrian Cruces, pembalap dari Spanyol, yang membela Finewalk Team yang menggunakan KTM dengan perolehan 116 poin. Di posisi ke-8-nya Alessandro Morosi, pembalap dari Italia yang membela CF Moto Aspar Junior Team dengan rebranding CF Moto dari KTM ya sob, dengan perolehan 98 poin. Di posisi ke-9-nya Jakob Rosenthaler, pembalap dari Austria yang membela Liqui-Moly Husqvarna Intec GP Junior Team. Nah, ini pembalap yang menggunakan Husqvarna, rebranding lagi KTM dengan perolehan 79 poin. Di posisi ke-10-nya Brian Uriarte, pembalap dari Spanyol yang membela 72 Artbox Racing Team yang menggunakan KTM dengan perolehan 78 poin. Nah, itu untuk posisi 1 sampai dengan 5 dan juga 6 sampai dengan 10 besarnya ya sob, untuk ajang balapan Junior GP di klasmen akhir musim 2024. Kalau kita melihat nama-namanya, ini adalah nama-nama yang sudah tidak asing bagi sobat-sobat balap mania yang menyaksikan penampilan Veda Ega Pratama di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, seperti Alvaro Carpe, Brian Uriarte, ada juga Massimo Cules. Ini adalah rival-rival yang pernah dilawan Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan kita melihat ketika di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda sudah bisa memberikan perlawanan yang sangat berarti kepada pembalap-pembalap ini di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di program Road to MotoGP, sehingga admin sangat antusias untuk menyaksikan, untuk menantikan penampilan Veda Ega Pratama di ajang Junior GP melawan pembalap-pembalap ini yang sebelumnya sudah Veda kenal karakteristiknya pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan sempat ya ketika Veda diwawancara di musim 2024 ini, Veda mengatakan di musim 2025 nanti Veda Ega Pratama dia merasa dirinya akan tampil lebih percaya diri karena sudah mengenal cukup banyak sirkuit-sirkuit balapan di Eropa dan sudah mengenal bagaimana teknikalnya sirkuit balapan di Eropa, terlebih lagi dari segi teknikal elevasinya ya sob, yaitu naik dan turun di sirkuit balapan Eropa yang cukup ekstrim, tidak seperti sirkuit-sirkuit di Asia, dan juga bagaimana karakteristik gaya bertarung pembalap-pembalap di Eropa. Sehingga kalau admin melihat komentar dari Veda Ega Pratama yang merasa dirinya sudah siap untuk menghadapi ajang balapan 2025 di Eropa tersebut sob, maka sangat antusias bagi diri admin ya sob untuk melihat bagaimana penampilan Veda untuk memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta yang luar biasa sob. Selanjutnya sob, di klasmen akhir ajang Junior GP musim 2024 di posisi ke-11-nya ada Casey O'Gorman, pembalap yang membela tim Estrella Galicia yang menggunakan Honda dengan perolehan 76 poin. Di posisi ke-12-nya ada Facundo Liambias yang membela tim Estrella Galicia, sama ini rekan satu tim dari Casey O'Gorman yang membela Honda dengan perolehan 66 poin. Di posisi ke-13-nya Rico Salmela. Nah, Rico Salmela ini kalau di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup penampilannya cukup baik, tetapi sayangnya di Junior GP malah berada pada posisi 13 di klasmen akhirnya ya sob. Rico Salmela membela Liqui-Moly Husqvarna Intec GP Junior Team yang menggunakan Husqvarna dengan perolehan 61 poin. Di posisi ke-14-nya ada Eddie Ose, pembalap yang membela British Talent Team MLFV Racing yang menggunakan Honda dengan perolehan 52 poin. Di posisi ke-15-nya Hakim Danis. Nah, untuk Hakim Danis sendiri, pembalap dari Malaysia, berhasil menempati posisi 15 besar di ajang Junior GP pada musim 2024 ini sob. Hakim Danis membela SIC Racing MSI Racing Team yang menggunakan KTM dengan perolehan 46 poin. Di posisi ke-16-nya Ruche Modly yang membela Finewalk Team yang menggunakan KTM dengan perolehan 39 poin. Nah, Ruche Modly sendiri admin juga cukup terkejut ya sob, penampilannya di Junior GP tidak sebaik penampilannya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, untuk Ruche Modly memperoleh 39 poin, menempatkan posisinya pada posisi 16 di klasmen akhir. Selanjutnya di posisi ke-17-nya ada Leo Ramastorfer yang membela Liqui-Moly Husqvarna Intec GP Junior Team yang menggunakan Husqvarna dengan perolehan 35 poin. Di posisi ke-18-nya pembalap dari Asia Tenggara lagi, yaitu Daniel Sahmi yang membela Asia Talent Team. Jadi ini rekan satu tim dari Fadila Arbi Aditama yang menggunakan Honda dengan perolehan 26 poin. Di posisi ke-19-nya Dodo Bogio
yang membela tim Eagle One dengan menggunakan KTM. Perolehan poinnya adalah 25 poin. Di posisi ke-20-nya Milan Pavelek yang membela STV Legless Racing yang menggunakan Husqvarna dengan perolehan 17 poin. Di posisi ke-21-nya ada Evan Belfort yang membela British Talent Team MLV Racing yang menggunakan Honda dengan perolehan 15 poin. Di posisi ke-23-nya Amon Odaki. Ini ya sob. Amon Odaki adalah rival Veda di ajang Asia Talent Cup di musim 2023. Jadi Amon Odaki ini termasuk salah satu rival berat Veda di musim balap 2023 di ajang Asia Talent Cup. Jadi Amon Odaki di Junior GP musim 2024 ini di musim perdananya ya sob, berhasil menempati posisi ke-23 di klasmen akhirnya dengan perolehan 14 poin. Di posisi ke-14-nya ada Guillem Plankes yang membela tim Estrella Galicia yang menggunakan Honda dengan perolehan 11 poin. Sedangkan untuk Fadila Arbi Aditama di musim 2024 ini menempati posisi ke-25. Jadi untuk pembalap dari Asia Talent Team, Fadila Arbi Aditama ini posisinya di paling bawah ya sob. Untuk musim 2024 ini di klasmen akhirnya Fadila Arbi Aditama menempati posisi ke-25 yang membela Astra Honda Racing Team. Jadi kalau di Junior GP-nya untuk Fadila Arbi Aditama ini tercantum membela Astra Honda Racing Team ya sob, dengan perolehan 10 poin. Di posisi ke-26-nya ada Lenok Pomara yang membela MTE Junior Team menggunakan KTM dengan perolehan 7 poin. Di posisi ke-27-nya Leonardo Abruzzo yang membela MTA Junior Team menggunakan KTM dengan perolehan 6 poin. Di posisi ke-29-nya ada Eduardo Liguori yang membela EC Racing Team dengan KTM yang memperoleh 4 poin. Dan di posisi ke-30-nya ada Angus Grenfell yang membela 72 Motorsport Adbox yang menggunakan KTM dengan perolehan 2 poin. Dan di posisi ke-31-nya pembalap dari Jepang, Kotaro Uchiyumi yang membela MTA Junior Team yang menggunakan KTM dengan raihan 1 poin. Dan di posisi terakhir ada Owen van Trijk yang membela EJR Team yang menggunakan KTM dengan perolehan 1 poin. Nah, jadi itulah dia sob untuk klasmen akhir di ajang Junior GP pada musim 2024 ini. Jadi untuk Fadila Arbi Aditama dari pembalap Asia Talent Team yang dinaungi oleh Honda Team Asia posisinya paling bawah. Jadi bukan, kalau menurut admin ya, selain karena penampilan Arbi yang menurun pada musim 2024 ini, tetapi juga karena cedera yang dialami oleh Arbi pada awal musim balap Junior GP di musim 2024 ini. Karena sebelum seri ke-1-nya Arbi sempat mengalami insiden pada saat menjalani latihan untuk mempersiapkan dirinya menghadapi Junior GP, sehingga Arbi harus melewatkan ronde pertama ajang Junior GP di musim 2024 ini, hingga akhirnya di klasmen akhirnya Arbi menempati posisi ke-25 sob. Jadi bagaimana menurut sobat-sobat balap mania untuk prediksinya, apakah Arbi masih akan dipertahankan pada ajang balapan Eropa walaupun tidak bersama dengan Asia Talent Team? Apakah akan ada tim lain yang merekrut Arbi di ajang balapan Eropa, atau Arbi akan level up ke kelas Moto2-nya tetapi masih di ajang yang sama ya sob, di Junior GP-nya di kelas Moto2, ataukah Arbi akan kembali ditarik oleh Astra Honda Racing Team untuk balap di ajang balapan Asia dan juga National Sport di musim 2025 nanti. Nah, sedangkan untuk Veda Ega Pratama, menurut admin sudah bisa dikonfirmasi kalau kita melihat salam perpisahan dari Arbi ini ya sob, yang walaupun tidak secara langsung diucapkan oleh Arbi, tetapi ini mengisyaratkan bahwa Arbi tidak akan lagi berlanjut di Asia Talent Team. Maka posisi Veda Ega Pratama cukup kuat untuk menggantikan Arbi di Asia Talent Team pada kelas Moto3-nya di musim 2025 nanti sob. Oke sob, jadi itulah saja informasi yang dapat admin sampaikan pada video admin kali ini. Sangat menarik untuk kita nantikan ya, informasi atau pengumuman resmi dari Astra Honda Racing Team, siapakah yang akan diturunkan pada ajang balapan Eropa di musim 2024 nanti. Apakah ada pembalap lainnya selain Veda Ega Pratama? Karena memang untuk Veda Ega Pratama menurut admin Red Bull MotoGP Rookie Cup pasti masih akan dijalani oleh Veda di musim 2025 nanti. Hanya saja apakah Veda akan turun juga di ajang Junior GP seperti Arbi di musim sebelumnya yang pernah turun di 2 ajang sekaligus, di Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di Junior GP. Nah, nanti kita tunggu saja ya sob bagaimana pengumuman resminya dari Astra Honda Racing Team untuk pembalap ini sob. Oke sob, jadi itulah saja informasi dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf.
Akhir kata, Amin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.